Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Sekalian, mari sama-sama kita lanjutkan ta'lim kita. Malam ini kita akan menerangkan tentang sunnah-sunnah sholat. Jadi sunnah sholat itu dibagi dua. Ada yang sunnah dilakukan sebelum melaksanakan sholat, dan ada yang sunnah dilakukan ketika sedang mengerjakan sholat. Yang pertama, masunanus sholat qabla dukhuli fiha. Apakah yang termasuk sunnah-sunnah sholat sebelum masuk waktu sholat? Yang pertama, al-azanu wal iqamatu, yaitu azan, dan yang kedua iqamah. Jadi sunnah sholat atau sunnah yang dilakukan sebelum kita mengerjakan sholat, yang pertama adalah mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan ini sesuatu yang sangat mulia. Jangan ngeremehin azan, ya. Jangan ngeremehin azan. Azan itu suatu pekerjaan yang mulia. Muazzin itu satu perbuatan yang mulia. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah mengatakan, salah satun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri. Ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga 3 orang ini, melindungi 3 manusia ini min azabil qabri, dari siksaan api neraka. Min azabil qabri, dari siksaan kubur neraka. Dari siksaan kubur. Jadi 3 orang ini insya Allah dijaga sama Allah, tidak akan terkena azab kubur. Nah, siapa 3 manusia itu? Yang pertama, asy-syahidu, orang yang meninggal syahid. Yang kedua, al-muazzinu, orang yang dalam hidup ini senang, suka mengumandangkan azan. Jadi orang yang mengumandangkan azan itu dia sedang menjalankan tugas mengingatkan manusia bahwa sudah masuk waktu sholat. Makanya kita kalau lagi ngedengar suara azan, ada muazin lagi mengumandangkan azan, itu kita harus bersiap-siap untuk sholat. Ini mah kadang-kadang mohon maaf, kita kalau lagi asik sedang sama urusan kita ada azan, lantas suka ngedumel, ya. Lama lagi asik main game, ya,
Azan, wah azan lagi aja ini. Gitu. Lagi asik-asikan, lagi WA-WA-an sama cem-cemannya umpama, wah, ada azan marah-marah dia. Azan ganggu aja nih. Wah, macam. Lagi nonton TV, lagi apa aja, kadang-kadang dengar azan bukannya girang, malah kesel. Nah, nggak boleh. Harusnya ketika mendengar azan kita harusnya bersyukur. Alhamdulillah. Diingatkan sudah masuk waktu sholat, sehingga kita bersiap-siap. Jadi jangan sampai kita ada suara azan, nyetel TV, bukan kita matiin, malah kita gedein suaranya. Oh, nggak kedengeran, gedein suaranya, azan sampai nggak kedengeran. Nah, jangan. Kalau bisa di azan, jangankan lagi nonton TV, lagi main HP, lagi baca Quran saja. Kalau ada suara azan, berhenti kita ngajinya. Itu lagi baca Quran loh. Apalagi lagi perbuatan-perbuatan dunia. Ya. Jangan dibiasain kalau ada orang azan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang perbuatan itu melalaikan kita dari mendengarkan suara azan. Kita dengarkan, kita ikutin sunnahnya kan. Kalau muadzin Allahu Akbar, kita nyautin Allahu Akbar, Allah. Itu sama semua tuh, asyhadu alla ilaha, kita asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasul. Yang beda cuman hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwwata illa billahil. Jadi muazin itu insya Allah, orang yang suka azan itu akan dilindungi sama Allah daripada siksa kubur. Amin. Yang ketiga adalah orang al-mutawaffa yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Orang yang wafat meninggal pada hari Jumat dan malam Jumat. Ada orang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, insya Allah mati syahid itu. Jasadnya akan dijaga sama Allah dari siksa kubur. Mau malam Jumat meninggal, mau? Ya, mau. Malam Jumat besok mau ya. Diam aja. Mudah-mudahan panjang umur semua, amin. Dalam ketaatan, ya, dalam kesehatan. Buat apa panjang umur doang, ya? Panjang umur doang tapi kagak mau ibadah, ya, sayang-sayang. Kita pinta panjang umur, badan juga sehat, juga mau ibadah. Itu yang cakep itu. Nah, setelah azan, sunnah kita melakukan iqamah. Bahasa kita sering sebut qomat itu ya. Nah, qomat ini dengan azan satu paket. Makanya abdolnya orang yang qomat itu orang yang azan. Kalau dia azan, dia qomat. Jangan yang azan siapa, yang qomat siapa, lain lagi. Saya sah-sah saja, cuman bagusnya yang qomat itu adalah orang yang azan gitu. Nah, itu antara azan dengan qomat itu, karena habis azan biasanya kan sholat sunnah dulu ya, ada waktu jeda. Nah, itu kata Nabi, la yuraddu doa. Doa yang tidak ditolak sama Allah pasti dikabulkan adalah doa yang kita panjatkan di antara azan dan qomah. Jadi habis azan dan sholat sunnah 2 rakaat, itu ada selang waktu tuh kita doa di situ. Itu doa mustajab itu. Bainal azan wal iqamah. Doa mustajab itu. Tidak akan ditolak orang yang berdoa di waktu antara azan dan qomah. Jadi setelah azan, sebelum qomat itu gunakan untuk berdoa. Kemudian qomat, setelah qomat baru mulai dilaksanakan sholat. Tadi azan itu kalau ibarat ibarat kereta tuh udah bunyi teng, udah siap-siap, kereta udah siap-siap mau berangkat. Atau udah masuk waktu sholat, udah siap-siap, ayo siap-siap. Nah, kalau udah qomat berarti udah berangkat gitu. Ya udah qomat udah berangkat, sholatnya udah mulai gitu. Jangan sampai kita ketinggalan. Nah, kemudian itu sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Kemudian masunanus sholat ba'da dukhuli fiha.
Ma sunanus sholati, apakah sunnah-sunnah sholat ba'da duhuli, setelah masuk fiha, dalam sholat. Jadi setelah kita mulai sholat, sedang melakukan sholat, ada beberapa sunnah-sunnah yang mesti kita lakukan. Walaupun sunnah sebaiknya dilakukan ya, jangan mentang-mentang sunnah kemudian kita remehin, kita nggak mau ngelakuin, jangan ya. Yang pertama ya jawabannya kismani, bahwa sunnah-sunnah ketika sedang sholat itu kismani, ada dua macam, yaitu ab'adun, yang pertama dinamakan sunnah ab'ad, wa hayatun, yang kedua dinamakan sunnah hayat. Kemudian ada pertanyaan, kam ab'adus sholati, kam ada berapakah ab'adus sholati, sunnah-sunnah ab'ad dalam sholat. Jadi sunnah dalam sholat itu bagi dua. Yang pertama disebut ab'ad, yang kedua disebut hayat. Nah, sunnah ab'ad itu ada berapa? Ab'aduha salah satun. Sunnah ab'ad dalam sholat itu ada tiga. Al-awalu, yang pertama, at-tasyahudul awwalu, yaitu membaca tasyahud awal atau duduk tasyahud awal. As-tsani, yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awwali, dalam tasyahud awal. As-salisu, yang ketiga, al-kunutu fi subhi, al-kunutu membaca doa kunut fi subhi, di dalam sholat subuh, wa fi witrin nisfil akhir, dan membaca kunut pada sholat witir pertengahan akhir min syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, jadi sunnah ab'ad itu ada tiga. Yang pertama tasyahud awal. Tasyahud awal itu masuk sunnah ab'ad namanya. Jadi kalau kita sholat yang sifatnya 3 rakaat atau 4 rakaat ya, kalau 2 rakaat nggak ada tasyahud awal ya kan, subuh ya langsung tasyahud akhir. Itu yang tasyahud awal itu sunnah. Jadi kalau kamu lupa duduk tasyahud awal 2 rakaat, harusnya duduk tasyahud awal, kamu main naik aja langsung lupa. Nah itu nggak apa-apa, nggak batal. Ya, karena sunnah tasyahud awal itu namanya sunnah ab'ad. Jadi patokannya itu kalau masih begini nih, umpama begini ya. Nah, ini rakaat Nabi sujud, rakaat kedua, sujud kedua, kamu udah baru begini doang nih. Nah kalau baru begini doang nggak apa-apa, balik lagi, ingat tasyahud awal balik lagi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dengkulnya sudah naik ke atas, sudah begini, itu jangan balik lagi. Kalau balik lagi namanya menambah gerakan, batal justru sholatnya ya. Jadi kalau lupa duduk tasyahud awal, kalau masih begini nih, nggak apa-apa duduk lagi. Tapi kalau sudah badan sudah hampir berdiri, udah begini, ya udah bangun aja nggak apa-apa, terusin aja. Pas di atas ingat, aduh belum tasyahud awal nih, di hati itu ngomong, balik lagi nah batal kalau begitu, malah batal karena menambah gerakan. Terusin aja nggak apa-apa, karena tasyahud awal itu sunnah. Nanti ngegantinya dengan sujud sahwi, Sujud sahwi itu gimana? Sujud sahwi itu setelah tahiyat akhir kita jangan salam, tapi langsung sujud. Sujudnya 2 kali. Sujud pertama bacanya Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang enggak pernah tidur, enggak pernah lupa. Baca 3 kali. Duduk lagi kayak duduk di antara 2 sujud begini duduk. Baca Rabbighfirli warhamni biasa. Terus sujud lagi. Sama bacanya sama. Subhanalladzi ma la yanamu wa la yashu. Langsung pas bangun, langsung posisi tahiyat akhir gitu.
langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan apabila kita lupa melaksanakan sunnah ab'ad. Termasuk kita lupa kunut dalam subuh. Rakaat kedua habis ruku i'tidal. Jadi sebelum sujud kita sunnahnya baca doa kunut. Allahumma hdini fiman hadaitu afini fiman dan seterusnya. Itu sunnah. Kalau kamu lupa baca doa kunut, ya udah nggak apa-apa, nggak batal salatnya. Karena sunnah. Nah, ntar ngegantinya diganti sujud sahwi gitu. Tapi gimana kalau kita lupa tasawuf awal, lupa baca kunut, terus kita nggak sujud sahwi, sah nggak salatnya? Salatnya tetap sah, cuman tidak dapat pahala sunnah ab'ad. Paham ya? Itu yang pertama, sunnah ab'ad dalam sholat. Sunnah ab'ad itu kalau kita lupa melakukan, disunahkan melakukan sujud sahwi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berapakah hayatus sholati, sunnah hayat dalam sholat? Jim jawabannya khamsa asyrata. Sunnah hayat dalam sholat itu ada 15. Banyak nih. Ada berapa? 15. Al-awwalu, yang pertama, raf'ul yadaini bihizail mankibaini inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i wa indal i'tidali wa indal qiyami min at-tasyahhudil awal. Sunnah hayat yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Bihizail mankibain, itu begitu. Angkat kedua tangan. Ya. Tangannya dilebarin. Jangan dikepel. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan dikepel begini. Ya, kadang orang banyak baca takbir sambil ngepel. Begini aja. Allahu akbar. Lebarin turun pundak. Jadi sunnah mengangkat tangan, ya. Kapan sunnah mengangkat tangannya? Yang pertama tuh inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Ingat nih, takbiratul ihram itu ketika kita memulai sholat, itu namanya takbiratul, bacanya Allahu akbar. Nah, ini wajib, takbiratul ihram itu wajib. Wajibnya membaca Allahu akbarnya, ngangkat tangannya sunnah. Wajibnya Allahu akbar itu wajib tuh. Namanya takbiratul ihram. Ketika memulai sholat, dan sunnah ngangkat tangan begini. Adapun takbir setelah takbiratul ihram itu namanya takbir intikal. Apa takbir intikal? Takbir intikal artinya perpindahan. Takbir yang menandakan perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, seperti itu. Kayak umpama kita nih habis berdiri mau ruku kan baca takbir tuh, Allahu akbar. Nah, itu namanya takbir intikal. Itu sunnah. Nggak baca nggak apa-apa. Tapi kalau yang mulai sholat itu wajib harus baca Allahu akbar. Tapi selain itu sunnah. Namanya takbir intikal. Terus ngangkat tangan kapan lagi? Indah ruku. Pas mau ruku tuh, habis baca Fatihah, baca surat, ruku, Allahu akbar. Ngangkat tangan sunnah, ruku. Nah, terus indal i'tidal, ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan, sunnah. Kemudian yang terakhir, wa indal qiyam minat tasyahudil awal, ketika kita bangun dari duduk tasyahud awal. Rakaat kedua tasyahud awal kita bangun, itu sunnahnya pas bangun tangannya diangkat kayak takbiratul ihram. Jadi pas habis sujud, habis duduk tasyahud awal mau bangun, Allah, tangannya sudah diangkat begini. Tapi kalau rakaat pertama dan rakaat ketiga atau rakaat keempat itu enggak sunnah. Kita habis sujud bangun rakaat pertama enggak sunnah diangkat tangan begini, langsung begini ya enggak apa-apa. Jadi bangun langsung begini enggak apa-apa. Tapi kalau rakaat kedua habis tasyahud awal kita berdiri, itu sunnah diangkat tangannya. Kayak orang mulai
salat. Paham? Ya. Kemudian yang kedua, wad'ul yadil yumna fawqal yusra. Wad'ul yadil yumna, meletakkan tangan kanan, fawqal yusra, di atas tangan kiri, tahta sadri, di bawah dada, wa fawqas surrah, dan di atas pusar. Ya begini sunnah nih, sunnah. Di bawah dada, di atas pusar. Sunnah begini. Ini sunnah nih, begini nih. Berarti karena ini sunnah, kalau nggak begini sah ya sah. Mau ada orang sholat, Allahu Akbar, tangannya begini, ngampleh, nggak apa-apa. Ada yang Allah, tangannya di sini, ada yang begini kan, nggak apa-apa. Cuman aneh aja ya. Ada lagi Allah di bawah begini, ada itu. Takut lepas kali burungnya. Ada yang Allah begini tangannya, ada. Cuma orang takbir tuh, ya. Ada yang Allah, ada yang begini, ada. Kayak orang mau metik mangga, Allah Akbar. Ada yang Allah muter-muter begini, ada. Macam-macam. Kalau kita biasa aja, Allahu Akbar. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Sunnah nih begini. Kalau tangan kiri di atas, ya nggak apa-apa, cuman nggak dapat sunnah. Gitu. Yang sunnahnya yang kanan dia di atas. Paham? Itu sunnah hayat yang kedua. Asalisu, yang ketiga, doa iftitahi, membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah itu dimulai ketika kita selesai takbiratul ihram, mulai sholat langsung kita sebelum baca Fatihah, kita sunnah membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa mahyaya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Nah, itu sunnah dibaca tuh. Sunnahnya cuman pada rakaat pertama ya. Doa iftitah itu dibaca pada rakaat pertama sunnahnya. Rakaat kedua, ketiga itu enggak sunnah. Kemudian apalagi? Ar-rabi'u, yang keempat, sunnah hayat dalam sholat adalah at-ta'awuzu, membaca ta'awuz. Kapan baca ta'awuznya? Itu pada rakaat pertama sebelum kita membaca doa iftitah. Jadi Allahu Akbar, kita sunnah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan, dan seterusnya sampai apa tadi? Wa ana awalul muslimin. Nah, sebelum kita membaca Fatihah, itu sunnahnya kita mulai membaca ta'awuz. Cuman membaca ta'awuznya tidak boleh dikeraskan. Ya. Walaupun itu waktunya waktu suara dikeraskan kayak maghrib isya subuh. Ya jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya, a'udzunya cukup di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, baru bismillahnya dikerasin kalau jadi imam. Dalam salat maghrib, isya dan subuh. Tapi kalau yang salat asar, zuhur tetap dalam hati saja. Cuman sunnahnya rakaat pertama itu sebelum membaca Fatihah kita sunnah membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Rakaat kedua, ketiga, keempat tidak sunnah membaca ta'awuz. Sunnahnya pada rakaat pertama saja. Sama kayak doa iftitah. Al-khamisu, yang kelima, at-ta'minu, mengucapkan amin. Jadi kalau imam waladdallin sunnah amin. Atau kita sholat sendiri juga sama, waladdallin, kita juga ngomong amin. Bedanya amin sama amin apa? Ada orang amin, ada amin. Bedanya apa? Kalau amin artinya
aman, ya. Ya, percaya. Tapi kalau amin artinya mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Jadi kalau A-nya dipanjangin nih, amin artinya mudah-mudahan doa kita kabulin. Tapi kalau amin artinya aman, percaya itu, beriman. Ada lagu Roma ya, amin Allahumma amin. Doa kita mudah-mudahan dikabulkan. As-sadisu yang keenam, qiraatu suratin ba'dal Fatihah. Qiraatu suratin membaca surah ba'dal Fatihah setelah membaca Fatihah. Fi raqatil ula pada rakaat pertama, wasaniyati dan rakaat kedua, li ghairil makmum bagi selain makmum. Jadi sunnah kita membaca surah Al-Quran, apa saja surahnya, pada rakaat pertama dan rakaat kedua setelah kita membaca Fatihah. Tapi abdolnya surahnya yang lengkap satu surat ya. Kayak Al-Ikhlas nggak apa-apa walaupun pendek tapi lengkap satu surat. Ya langganan Al-Ikhlas sama Inna Atoina biasanya ya. Al-Ikhlas sama Al-Nas Al-Falaq udah langganan itu ya. Kemudian As-Sabi'u yang ketujuh, Al-Jahru mengeraskan suara fi maudhihi pada tempatnya, mengeraskan suara kayak pada sholat maghrib, isya dan subuh. Itu sunnah kita kerasin suaranya ketika membaca Fatihah dan membaca surah. Wal israru dan kita merahasiakan suara fi maudhihi pada tempatnya israr kayak dalam sholat zuhur dan sholat asar, kecuali zuhur pada hari Jumat boleh dikerasin. Selain Jumat bacanya dalam hati saja. Jangan sholat zuhur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin aja. Itu nggak boleh ya, nggak sunnah. Sunnahnya zuhur asar itu dipelan-pelanin. Kemudian asaminu yang kedelapan, at-takbiru inda rafi wal khafdi. At-takbir membaca takbir yaitu Allahu Akbar, inda raf'i ketika mengangkat, wal khafdi dan ketika kita nunduk sujud. Ya baca takbir Allahu Akbar ketika mau ruku, ketika mau sujud, bangun dari sujud, semuanya itu sunnah membaca takbir, membaca Allahu Akbar. Yang tadi yang saya sebut dengan takbir intiqal. Kemudian atasi'u yang kesembilan, sunnah hayat itu adalah qaulu, membaca atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fil i'tidali ketika i'tidal. Jadi habis ruku, bangun dari ruku mau i'tidal, kita sunnah membaca sami Allahu liman hamidah. Ini yang beda tuh, bangun dari ruku doang. Selain itu baca takbir, tapi bangun dari ruku mau i'tidal kita baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ada yang tahu sejarahnya itu ada? Ada yang tahu sejarahnya kenapa beda satu nih? Yang lain perpindahan rukunya membaca takbir. Kok kenapa ketika ruku mau bangun dari ruku mau i'tidal kita bacanya sami Allahu liman? Ada yang tahu sejarahnya? Ada? Alhamdulillah. Kayaknya udah sering saya ceritain ya. Ya. Al-ashir yang 10, at-tasbihu membaca tasbih fir ruku'i ketika ruku, was sujudi dan sujud membaca tasbihnya salasan sebanyak tiga kali.
Kalau dalam ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Nah, dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunnah. Kamu sujud ruku nggak baca apa-apa sah. Cuman nggak dapat pahala sunnah hayat. Ya. Atau bacanya subhanallah aja nggak apa-apa. Karena membaca tasbih di dalam ruku dan sujud hukumnya sunnah hayat. Kemudian yang ke-11 al-hadiyashar yang ke-11 wad'ul yadaini, meletakkan kedua tangan alal fakhizaini, di atas dua paha, ma'abastil yusra, disertai dengan merenggangkan yang kiri, wa qabdil yumna, dan melipat yang kanan, ilal musabbahati, kecuali musabbahah. Jadi yang ke-11 meletakkan kedua tangan di atas kayak gini nih. Tuh, gitu. Ini sunnah ya. Tuh begitu tuh. Direnggangkan. Kecuali yang kanan. Kalau yang kanan dikepel begini. Nanti yang satu dipisahin, jangan dikepel begitu tuh. Jadi posisinya begini. Ini sunnah nih. Ketika kita duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, kita sunnah meletakkan kedua tangan di atas paha. Kalau yang kiri jari-jarinya direnggangin semua begini. Tapi kalau yang kanan dikepel. Cuman dikepel yang satu enggak, yang satu enggak, yang telunjuk. Yang telunjuk jangan dikepel begini. Ya, persiapan ketika nanti kita asyhadu alla ilaha illallah, dia diangkat. Tuh, ya. Jangan diputer-puter, udah begini aja. Jangan digoyang-goyang, jangan diputer-puter, ya. Udah bikin yang sebelahnya bingung, udah begini aja. Kalau ada orang yang diputer-puter, berarti lagi bingung. Udah begini aja udah. Ya, gini. Jadi yang lain dikepel kecuali jadi telunjuk. Nanti diangkatnya pas illallah, asyhadu alla ilaha illallah, diangkat. Asani asyar yang ke-12 al-iftirasu, duduk iftiras fi jami'il jalasat, pada semua duduk. Iftiras tuh duduk begini nih. Kayak duduk saut awal tuh duduk iftiras nih, begini iftiras. Duduk di antara dua sujud, itu namanya duduk iftiras. Atau duduk tahiyat awal, namanya iftiras. Tuh begini. Ini sunnah nih duduknya. Nah, kemudian selanjutnya as-salisa asyar yang ke-13 at-tawaruk, duduk tawaruk fil jalsatil akhirah, pada duduk terakhir tasyahud akhir. Begini duduk tawaruk tuh. Duduk tahiyat akhir. Jadi yang kaki kiri dimasukin, diinjak sama betis kanan gitu, dimasukin. Yang kaki kirinya harus digituin tuh jarinya, lekuk. Ini tawaruk. Kalau tahiyat awal namanya duduk iftiras, tahiyat akhir namanya duduk tawaruk. Itu suka ada tuh di pertanyaan-pertanyaan ulangan itu anak sekolah, apa yang dimaksud duduk iftiras, duduk tawaruk. Harus tahu, jangan apa yang nggak tahu. Nah, yang ngaji di pondok nggak tahu lagi iftiras apa, tawaruk apa. Iftiras adalah duduk tasyahud awal, tawaruk adalah duduk tahiyat akhir. Arabi asyar yang ke-14 at-tasli matusaniyah. At-tasli matusaniyah, mengucapkan salam as-saniyah yang kedua. Contoh begini. Kalau salam yang pertama hukumnya wajib. Selesai baca tahiyat kita, fil alamina innaka hamidum majid. Enggak, langsung assalamualaikum warahmatullah. Ini wajib nih, assalamualaikum yang pertama wajib. Assalamualaikum. Paling pendek-pendeknya assalamualaikum. Tapi abdolnya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum.
Yang sebelahnya jangan nyautin, mentang-mentang jawab salam wajib, yang sebelahnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wajib. Dan yang belok itu palanya saja, badannya jangan belok. Badan tetap biasa. Jangan assalamualaikum, jangan begini, badan tetap biasa. Assalamualaikum. Ini wajib. Yang kedua ini sunnah. Mengucapkan salam yang kedua ke kiri, assalamualaikum. Ini sunnah. Jadi kamu sekali aja begini nggak apa-apa. Assalamualaikum. Udah, ini nggak apa-apa. Cuman nggak dapat pahala kedua. Dan sunnah lagi ketika kita salam itu harus di hati ngedoa. Ketika mulut assalamualaikum warahmatullahi, hati kita ngedoa, ya Allah selamatin orang-orang yang ada di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Juga selamatin orang-orang yang ada di depan dan sebelah kiri saya. Gitu. Baru baca istighfar. Kemudian yang terakhir al-khamisah asar, yang ke-15, niatul khuruji minas shalah. Kita niat keluar minas sholati, dari sholat. Artinya kita niat selesai sholat. Ya, walaupun tidak niat, dengan kita mengucapkan salam itu secara nggak langsung kita sudah menyudahi sholat. Karena salam itu adalah akhir dari sholat. Karena assalamualaikum itu secara langsung kita udah niat selesai sholatnya. Itu ada 15 sunnah hayat. Nah, terakhir sebagai catatan, apa yang membedakan sunnah ab'ad dengan sunnah hayat? Siapa yang tahu? Perbedaannya, kalau sunnah ab'ad kita tidak lakukan, maka kita disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau kita tidak melakukan sunnah hayat, maka kita tidak disunahkan sujud sahwi. Ya udah, kalau nggak ngelakuin sunnah hayat ya udah nggak apa-apa, nggak usah sujud sahwi. Tapi kalau kita lupa sunnah ab'ad, maka kita disunahkan sujud. Itulah yang membedakan. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita tutup dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-kurub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'asub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi man lahi mansub. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li ikhwanina wa li talamizina tilmizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wazzayna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.